warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Teknisi dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Faradina dengan berkat saya Adelia Sari. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan ide produk kami, yaitu marketplace barang pre-love mahasiswa Jember dengan nama Second Choice. Sebenarnya Second Choice ini adalah nama aplikasinya, Mas Mbak. Lanjut. Jadi latar belakang kenapa kami ingin mendirikan website atau aplikasi ini, yaitu yang pertama, tingginya biaya hidup dan biaya pendidikan mahasiswa di Indonesia, khususnya di Jember. Mungkin bagi beberapa kalangan, pendidikan terutama pendidikan universitas atau perguruan tinggi itu di Jember masih relatif mahal. Selanjutnya, mahasiswa pastinya ada yang ingin mengusahakan sendiri untuk mendapatkan biaya hidup atau biaya pendidikan itu dengan menjual atau membeli dari barang-barang pre-love. Jadi kan banyak ya sekarang itu yang sudah mulai berjualan atau membeli baju pre-love. Nah itu juga terbentuknya keinginan untuk membuatkan website pre-love itu untuk di daerah Jember. Jadi ini tidak hanya berbentuk baju, tapi seperti bisa juga barang-barang yang di kosan seperti magicom, kipas, dan lain-lain. Nah selanjutnya ini juga dapat menjadi dukungan kita untuk mengurangi sampah di wilayah Jember juga, karena menjadi barangnya itu dipakai kembali, tidak dibuang. Selanjutnya, visi dari usaha kami yaitu menjadi platform jual beli barang bekas terpercaya di kalangan mahasiswa Jember yang mendorong gaya hidup berkelanjutan, memperkuat ekonomi mahasiswa, dan mengurangi limbah konsumsi melalui teknologi digital yang inovatif, aman, dan mudah diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah key partner, yaitu ada mahasiswa, ekspedisi pengiriman, hosting provider, domain provider, dan Google Maps. Yang kedua ada key resource, yaitu database produk dan pengguna, website, infrastruktur teknologi seperti hosting dan domain, tim pengembang dan tim marketing. Ada key activities, yaitu analisis produk, pengembangan website, produksi, pemasaran, pemeliharaan website, customer relationship management, manajemen komunitas seller atau buyer, dan dukungan pelanggan atau resolusi masalah. Yang keempat ada value proposition, yaitu dapat diakses oleh sebuah orang, mudah digunakan, memudahkan bagi orang untuk mencari barang, menjual barang bekas yang kami khususkan untuk mahasiswa, memberi kesempatan untuk menjual barang yang tidak terpakai, dan mendorong siklus penggunaan barang kembali. Selanjutnya ada relationship, yaitu link share, memberikan promo, review dan rating untuk seller, dan Q&A di sosial media. Yang selanjutnya ada channel, yaitu website, media sosial, pamflet di berbagai universitas. Selanjutnya customer segment, yaitu mahasiswa, alumni mahasiswa, dan bisa jadi menjadi masyarakat umum. Selanjutnya ada cost structure, yaitu biaya pemasaran dan iklan, biaya server, hosting, dan infrastruktur IT, dan biaya integrasi API. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu komisi dari setiap penjualan di platform, dan biaya listing premium untuk barang-barang yang ditampilkan. Selanjutnya ada gambaran produk. Gambaran produk ini nantinya berbentuk website PWA responsif, yaitu bisa jadi website atau aplikasi di handphone atau Android. Yang kedua ada beberapa fitur, yaitu pencarian cepat, chat antar pengguna dan penjual, review, pembayaran transfer, e-wallet atau COD. Yang terakhir ada fokus pada komunitas mahasiswa Jember. Sebenarnya bisa jadi ke masyarakat sekitar, cuma kami utamakan untuk mahasiswa Jember. Yaitu seperti pembuatan aplikasi
Biasanya tahapan produksi yang ada pada sistem kami yaitu perancangan kebutuhan sistem, desain UI/UX, pengembangan platform, pengujian aplikasi atau testing, penerapan dan launching, selanjutnya sosialisasi dan promosi, dan ketujuh operasional dan pemeliharaan. Target konsumen yang kita fokuskan yang pertama yaitu mahasiswa. Sesuai dengan teman saya tadi, sebenarnya ini juga bisa menjadi konsumennya alumni mahasiswa seperti karyawan yang masih kos juga, dan bisa juga untuk masyarakat umum. Selanjutnya usia 18 sampai 25 tahun dan tentunya berlokasi di daerah kampus, bisa di daerah kampus UNED, kampus utama, atau di Poli IAIN atau UIN. Selanjutnya yaitu mahasiswa yang terbiasa bertransaksi digital menggunakan website. Selanjutnya ada pesaing dan keunggulan. Pesaingnya seperti FB Marketing, Shopee, dan beberapa platform lainnya. Keunggulan kita mudah diakses, tersedia barang bekas berkualitas, pengiriman cepat, harga terjangkau, pembayaran cashless, dan keamanan pembayaran. Strateginya mungkin melalui online seperti Instagram, TikTok, Facebook, SEO, konten marketing. Secara offline melalui brosur, event kampus, kerjasama dengan BEM atau himpunan mahasiswa. Dan selanjutnya ada saluran utama yaitu website, Instagram, dan WhatsApp. Penjualan yang kita lakukan yaitu yang pastinya melalui website yang sudah dibuat, dan loyalitas yang bisa kita berikan kepada konsumen yang menggunakan website kita yaitu berupa diskon, dan juga bisa berupa reward kepada penjual yang sudah menggunakan website kita berkali-kali, dan juga bisa kita buatkan untuk konten, atau juga kita buatkan komunitas untuk penjual yang ingin menggunakan website kita. Selanjutnya, resiko yang pertama itu kualitas barang bekas yang dijual itu bisa jadi masalah karena masa pakainya terbatas, yang berisiko menurunkan kepuasan konsumen. Selain itu, terdapat persaingan dari platform serupa menawarkan produk sejenis dengan harga lebih murah atau fitur lebih menarik yang bisa mengalihkan konsumen. Dan juga resiko ketersediaan barang juga menjadi resiko karena platform ini bergantung pada individu untuk menyediakan barang bekas yang layak dijual. Resiko lain yang perlu ditimbangkan juga yaitu kemudahan substitusi, di mana konsumen dapat beralih ke platform lain yang menawarkan layanan serupa atau lebih baik. Perubahan tren konsumen juga menjadi resiko karena barang tersebut kalau sudah tidak tren lagi itu kan jadi nggak ada yang minat gitu. Terus solusi yang dapat diberikan yaitu verifikasi produk seperti pada website kami, jadi disediakan produk tersebut apa kekurangan dan kelebihannya. Jika ada minus bisa dituliskan oleh penjualan. Dan selanjutnya inovasi fitur partnership, yaitu seperti penjual yang sudah lama menjalankan atau menjual barang bekasnya di website kita itu bisa jadi mendapatkan bintang atau rating tinggi. Jadi konsumen yang ingin membeli dengan penjual yang sama itu bisa percaya karena sudah memiliki rating tinggi. Dan juga riset pasar. Itu saja. Dan selanjutnya ada target penjualan, di mana tahun pertama itu kita menargetkan 500 sampai 1000 transaksi per bulan. Tahun kedua 2000 sampai 3000 transaksi per bulan, dan tahun ketiga adalah 5000 sampai 7000 transaksi per bulan. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan modal usaha dan modal kerja. Ada beberapa aset tetap yaitu peralatan teknologi, komputer dan perangkat keras senilai 20 juta, server dan infrastruktur cloud senilai 30 juta per tahun,
desain merek dan atau logo senilai 5 juta dan 2.500.000, website dan pengembangan teknologi pengembangan platform PWA senilai 50 juta, desain UI atau UX senilai 10 juta. Sebenarnya bisa direvisi sih, seperti laptop sendiri atau desain logo dan branding ini bisa bikin sendiri dan bisa lebih dikecilkan lagi biayanya. Selanjutnya juga terdapat kebutuhan modal kerja atau biaya operasional tetap dan tidak tetap. Yang pertama gaji karyawan. Ini jika ada 5 karyawan itu perhitungannya yaitu 15 juta per bulan. Jadi per karyawan mendapatkan 3 juta. Selanjutnya biaya server dan infrastruktur cloud itu 5 juta per bulan, layanan keamanan dan backup 2 juta per bulan, dan biaya operasi yang tidak tetap ini pastinya bisa juga dikecilkan atau diturunkan. Jadi tidak besar seperti untuk biaya pemasaran dan promosi 10 juta per bulan, dan pengembangan sistem dan perawatan sistem 5 juta per bulan, biaya layanan pelanggan 2 juta per bulan, dan juga biaya pengiriman dan logistik 5 juta per bulan. Itu tergantung berapa banyak transaksi yang terjadi. Selanjutnya, itu dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya kelebihannya perbedaan sama yang offline kan kalau di offline kan kita bisa langsung nyoba gitu, kalau sedangkan online kan kurang. Kalau di online kan kita misal ya Mas, kalau offline kan biasanya kita harus menyisihkan waktu, harus ke toko. Kalau semuanya online mungkin kita masih lihat-lihat dulu, kalau tertarik baru bisa tanya-tanya atau lihat reviewnya. Tapi kalau semuanya belinya offline, kita kan harus menyisihkan waktu untuk datang ke situ, dan belum mesti cocok, dan nanti malah sungkan atau malu gitu. Bukannya kalau online malah lebih kan sama-sama nyari ini. Iya Mas, tapi kan masih bisa disambil Mas kalau semuanya online. Seperti kayak kita menggunakan beli baju secara offline di toko sama kita di Shopee. Kan kita sekarang lebih tertarik untuk scroll di Shopee gitu Mas. Dan juga kalau online itu kan bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi semisal kita hanya punya waktu saat kita atau mau tidur atau apa gitu, itu kan kalau online nggak ribet gitu Mas, nggak perlu datang. Website untuk pre-love Pak, dikhususkan untuk mahasiswa Jember. Website pre-love menjual barang bekas Pak, seperti baju, habis itu ada peralatan kos seperti galon, sapu atau magicom gitu Pak. Belum ada ya? Iya, belum ada Pak. Sebenarnya sudah pernah dibuat sih Pak sama mahasiswa Jember di Wirausaha Merdeka Pak. Sudah pernah dibuat Pak, cuma idenya saya kembangkan lagi. Ini menarik, jarang ya. Di beberapa kota kayaknya ada, di Jogja kan ada ya. Iya Pak, sebenarnya banyak, tapi kalau di Jember kayaknya belum ada Pak. Terus itu nanti untuk price-nya, kemudian pengirimannya gimana? Pengirimannya kita ada kerjasama Pak sama pengiriman tertentu. Kita jadikan di key partner, ekspedisi atau pengiriman. Partnernya mahasiswa pengiriman, hosting, domain. Ini itu ketika mahasiswa jual itu, dia jualnya ketika masih, jadi barang ini bakal ditampung di mana? Barangnya ditanggung di penjual ya Pak? Masih di penjual, kalau semuanya belum laku kan belum ada transaksi Pak. Maksudnya tinggal upload sih. Jadinya penjualnya itu memfoto barangnya, mendeskripsikan produk dan ketentuannya, selanjutnya diupload gitu Pak. Jadi kita nggak menampung, kita cuma menerima itunya apa, pengiriman sama transfernya. Nah, beberapa masalah ya, mahasiswa luar kota yang kos itu takut mereka itu nggak punya cukup waktu untuk
pindahan. Ya, nggak punya cukup waktu untuk prepare. Makanya kalau di Jogja itu ada jasa ini Pak, jasa packing kosan. Jadi misalnya ada selesai nih, cabut ya, kasihkan ke jasa, dia akan packing itu. Nah, yang menghitung dan seterusnya ya jasanya. Jadi kan orang itu lebih mudah ngambil barang yang dia anggap esensial kan, terus meninggalkan barang yang enggak esensial. Itu mungkin bisa agak diubah karena kalau jual itu harganya kan ditentukan oleh itu ya, penjual. Nah, kita kan nggak bisa ngasih garansi kualitasnya. Mungkin bisa jadi menarik sih di bisnisnya ini Mbak. Cuma yaitu kalau tidak dibarengi dengan paket-paket seperti itu mungkin tidak bisa benar-benar jalan. Karena ngapain mungkin repot-repot harus ngomongin satu-satu ya. Kalau mau jual paket yang pasti laku itu, saya mau pindahan, tak ambil yang penting, sisanya ini kalau bisa jual. Jualnya sepaket itu, yang naksir adalah aplikasi. Bisa gitu lebih laku lagi. Ya. Ini menarik ya, karena sekarang ada platform namanya Mamikos. Tahu Mamikos ya? Ternyata sekarang banyak orang melakukan kos itu lewat Mamikos. Padahal dulu kan kayaknya nggak penting gitu. Itu ide kayak gitu sudah banyak di TA ya kalau nggak salah. Ya, banyak kan yang misalnya pencarian kos-kosan gitu kan. Tapi nyata sekarang bisa menghasilkan uang kan? Ini juga sama Mbak. Semoga dilanjutkan ya. Tapi dijalani lagi keinginannya orang yang meninggalkan kosan itu seperti apa? Bisa dijual. Ya sudah itu di luar kuliah nggak boleh sampai dikembangkan dulu untuk cari duitnya. Sekarang kan hanya untuk menyelesaikan masalah. Itu tadi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.